Halo semuanya, balik lagi di podcast Cerita Tangerang, di mana kita akan ngobrol bersama sosok-sosok yang punya berbagai cerita menarik dari kota Tangerang. Kali ini sudah kedatangan seseorang yang membawa bangga nama kota Tangerang di kancah nasional. Di bumi ini pun sudah ada Bunga Mardika Rani. Selamat datang, tepuk tangan dulu guys. Bunga. Halo Bunga, apa kabar? Alhamdulillah baik Awin. Jadi Bunga ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai penulis rilis terbaik dari Komdigi, betul? Betul. Dan kemarin baru saja diberikan penghargaannya secara langsung oleh Pak Wali Kota Bapak Sarudin dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Mariono Hasan di 17 Agustus kemarin. Betul. Gimana Bunga perasaannya sudah membawa bangga nama kota Tangerang? Seperti apa? Ya kalau perasaan ya pasti seneng lah ya, dan ya nggak nyangka juga dapat apresiasi dan dapat perhatian segini banyak. Dan ceritanya juga ternyata sampai ke Pak Wali atau Pak Wakil, sehingga bisa dapat kesempatan yang lebih lagi dengan terima penghargaan bersamaan dengan banyak penghargaan lainnya di momen 17 Agustus. Ya pasti seneng lah. Oke, mungkin boleh diceritain kemarin rilisnya tuh dalam agenda apa, kenapa bisa dapat penghargaan ini sih? Oke. Jadi kan waktu itu memang dari Komdigi bikin event BIMTEK kehumasan yang diikuti banyak lembaga, terus pemerintahan daerah, kota, kabupaten, nasional, senasional. Di Tangsel waktu itu offline-nya, tapi itu juga dilakukan secara hybrid karena itu event nasional. Nah di tengah-tengah itu kita dikasih momen untuk membuat rilis versi kita masing-masing dengan tema yang sudah ditentukan pada saat itu, tentang anak lah ya, pada saat itu tentang anak, digital dan sebagainya. Ya udah kita bikin versi Kota Tangerang, terus dengan segala pelayanan tentang anak di Kota Tangerang, terus itu juga tentang ada menghubungkan dengan PP Tunas pada saat itu temanya. Pas lagi kita lihat Google Drive-nya memang pesertanya lebih daripada 100, lebih daripada 100, mungkin 150 nyampe kali ya. 101? lebih 150-an mungkin ya. Itu banyak banget. Tapi ya udahlah, karena kita waktu itu memang dimandatkan Pemkot atau Kominfo Tangerang TV pada saat itu untuk ikut peserta, ya coba ikut aja gitu. Coba ikuti semua tahapannya, ikut salah satu lomba itu. Ya nggak nyangka juga sih sebenarnya bisa dilihat sama jurinya, soalnya pesertanya banyak banget kan. Berarti bisa dibilang se-Indonesia itu sebenarnya ikutan ya? Ada perwakilan-perwakilan? Ada. Dan kita bisa lihat karya-karya penulisan yang lainnya juga, dan itu juga bagus-bagus. Dan masa? ya maksudnya semua daerah tuh beneran ikut gitu, dan kita bisa lihat satu-satu pesertanya tuh beneran niat gitu ikutnya. Gitu. Iya. Itu sama bagus ya? Ya kalau itu kan kacamata masing-masing pribadi, beda-beda gitu. Dan tim jurinya juga kan itu dari nasional, dari Kompas kalau nggak salah. Media Indonesia apa Kompas ya? Oh ya, Media Indonesia ya, sorry Media Indonesia. Lupa saya juga. Terus dari se-Indonesia, terus di Kota Tangerang ada satu nama Bunga di situ disebut. Waktu pas disebut sebenarnya udah ada ekspektasi atau emang pas nulisnya itu kayak gue nih best? Enggak. Karena ternyata ajang lomba tulis ini dibuka dari start acara dimulai. Nah itu saya kurang tahu pada saat itu. Oh, Anda kurang tahu? Iya, gue kurang tahu tuh pada saat itu. Taunya tuh pas lagi sudah mulai mau pengumuman, mungkin sekitar 40 atau setengah jam terakhir mau ditutup gitu, mau sudah mulai proses penjurian. Loh, oh ternyata ini udah dibuka dari awal. Sedangkan awal acara tuh kan kita ada seminar dulu gitu, jadi gue fokus di seminar itu dulu awalnya gitu. Tapi ternyata di sela-sela itu kita harus nulis ternyata, dan itu nggak tahu gitu. Ya udah, nothing tulus aja ngerjain dengan waktu yang tersisa, ya kirim. Nah sambil proses nulis itu pun sambil lihat, oh ternyata yang ngirim juga ternyata emang udah ratusan gitu, udah banyak juga gitu. Jadi ya udah sebatas mau ikut aja gitu, berpartisipasi aja gitu, dan nggak ada kepikiran, udah malah kepikirannya kayaknya narasi gue udah nggak kebaca deh gitu, karena waktunya tuh benar-benar udah last minute banget gitu. Jadi nggak kepikiran menang gitu, ya penting cuman mau ikut aja.
dan terpilih salah satunya yang terbaik, ya alhamdulillah. Karena kan harus ngirim rilis untuk dapat sertifikat juga ya kalau nggak Betul, salah ya. betul. Jadi dengan tersisa waktu 30-40 menit bisa jadi rilis terbaik Bunga. Wow. Gila saudara-saudara. 30 menit, itu 30 menit ya? Bayangin kalau ada waktunya 2 tahun. Nah, itu gimana itu? Ya itu kan miss aja. Saya yang kurang tahu bahwa itu ternyata udah dihitung waktunya gitu untuk kita preparing antara judul sampai sekian paragrafnya gitu. Oke. Tapi dengan rilis menjadi seseorang yang menerima penghargaan rilis terbaik, pasti harus punya basic-basicnya dulu. Mungkin boleh cerita deh Bunga, gimana sih awal-awal menulis atau hidup sebagai penulis ya, tapi konteksnya sebagai penulis berita. Oke. Gimana? Dari awal karir atau dari mau mengenal tulis? Dari awal karir deh, boleh awal deh. Karir, oke. Awal karir tuh 2012 kali ya. Tahun 2012 awal karir itu kuliah, lagi kuliah semester awal 1 atau 2, 1 mungkin ya. Itu kuliah terus sambil kerja. Waktu itu kerja di Tangerang Express, Jawa Post Group, Biro Tangerang. Di sana kerja sebagai penulis. Waktu itu dapat rubriknya pendidikan, wilayahnya Kota Tangsel. Di sana bertahan sekitar 4 tahun di Tangsel di rubrik pendidikan. Lulus jadi sarjana itu dipindah ke Kota Tangerang. Di rubrik kriminal, megangnya tapi wilayahnya pindah di Kota Tangerang tapi kriminal 2 tahun. Terus disitulah mungkin namanya kita di dunia media ya, jejaring dan sebagainya, kenal sana sini. Alhamdulillah ternyata dengar ada lowongan rekrutmen di Kominfo, ya coba. Ternyata tertarik dengan kerja kita, ya alhamdulillah akhirnya tahun 2017 pindah ke Kominfo Kota Tangerang. Oke. Tapi kalau yang bikin suka apa sih, Bung? Kalau yang bikin suka mungkin karena ada darah juga ya. Jadi kalau cita-cita jadi penulis tuh memang sudah gua pegang dari kelas 6 SD mungkin ya. Karena emang sejak kecil memang sudah sering dibawa bokap. Bokap tuh kan wartawan juga, tapi dia desnya full sejak awal berkarir sampai akhir adalah olahraga. Tapi di Jakarta gitu. Ya udah, jadi sering ikut bokap liputan, sering lihat bokap ke stadion sana, stadion sini untuk liputan badminton terutama dan lainnya gitu, bola dan sebagainya. Akhirnya suka, tertarik, ya mungkin juga udah darah dari bokap kali ya. Ya udah akhirnya dari kecil itulah mulai dari nulis cerpen, terus upload di Google, upload di web yang bisa kita upload, dari situ awal mulai gitu. Emang udah dari kecil lah intinya. Oke, tapi dari bokap sendiri ada pernah ngelarang gak sih? Aduh, kayaknya jangan penulis atau jadi wartawan deh, kan mungkin jenjang karirnya banyak orang yang nggak tahu atau melihatnya dipandang sebelah mata. Ada segala macam. Nggak ada lagi karena kan mungkin karena gue bertiga saudara ya. Terus bisa dibilang mungkin gue yang paling kritis gitu. Paling kritis, jadi mungkin dari bakat kritis itu kali bokap udah lihat bahwa mungkin darah gue bisa gue taruhnya ke si Bunga nih gitu. Tapi sebenarnya bokap juga nggak ada pemaksaan karena memang sejak kecil yang dibawa liputan itu nggak cuma gue doang gitu. Tapi ada adik gue, kakak gue juga sering gitu dulunya gitu. Tapi mungkin yang tertarik dan terus pengen tahu tuh mungkin gue kali ya. Jadi ya udah akhirnya dititisannya ke gue. Tapi nggak pernah dipaksa. Emang happy juga sih gue juga nulis gitu. Apakah akan dilanjutkan sampai bosan atau mungkin ada rencana berubah profesi atau emang kayaknya mau ini sampai dikubur deh gitu. Kalau bosan kayak gue belum pernah sih ya. Alhamdulillah dari 2012 sampai sekarang tahun 2025 udah belasan tahun nggak pernah lagi ketemu kata bosan gitu. Happy terus, nyandu terus, nggak ngerti kenapa tapi ya pengennya nulis terus. Kalaupun pindah perusahaan atau mungkin pindah lembaga gitu ya, pengennya tetap nulis. Pokoknya pengennya tetap nulis sampai akhir. Nggak ada mau nyoba-nyoba yang lain? Nggak ada lagi. Di usia sekarang udah nggak mau kali ya? Capek. Apalagi sekarang. Dulu aja enggak gitu, apalagi sekarang. Enggak sih, enggak ada. Happy soalnya. Berarti setiap hari udah pasti kerjaannya nulis, baca. Kalau di rumah nulis juga.
Kalau di rumah nulis juga, apalagi kalau Iya. banjir kan. Oh, iya. Nah, banjir. Tapi ada perbedaannya nggak? Misal dari tadinya di media swasta terus masuk ke internal, media internal pemerintah gitu ya. Jadi suara pemerintah, rilis gitu. Ya, pada dasarnya kan Awin juga kan penulis ya di sini di Tangerang TV. Jadi pasti Awin juga udah tahu, tapi mungkin karena gue basic ya udah pernah berapa tahun di swasta ya, beda banget lah Win. Pasti beda banget. Karena ya dari barisan pengkritis jadi barisan yang perlu terus mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan dan mungkin kurang tersampaikan kepada masyarakat, itu agak beda aja gitu. Tapi sama-sama melengkapi ya, yang tadinya mengawasi sekarang mensupport, Iya. mensosialisasikan Iya, gitu iya. kan. Tergantung sudut pandang sih Iya. memang. Tapi sama aja kok. Intinya sama-sama menyampaikan apa yang ada di lapangan. Menurut gue sih gitu. Oke, ada tips-tipsnya nggak sih Bung untuk menjadi penulis terbaik di Indonesia dari Komdi gitu? Apa ya kalau tipsnya tuh mungkin kayaknya kerja pakai hati setiap hari kali ya. Walaupun mungkin di sini terkenal paling emosian gue ya kan. Cuman ya nulis pakai hati sih paling itu. Kayak setiap hari mencintai profesi dan karir kita kali ya. Itu yang mungkin nggak banyak orang ngedalemin itu gitu. Hanya sebatas berangkat dan pulang kerja gitu. Mungkin gitu. Tapi mungkin tipsnya itu kali. Menulis yang paling terbaik atau kerja yang paling terbaik di hari itu aja dulu. At least itu. Kalau buat yang baru mau mulai nulis Bung, harus bisa apa dulu selain bisa baca dan nulis, apa yang harus dilakukan? Ya kalau jadi penulis baru ya sebenarnya mau penulis baru atau penulis lama menurut gue sama aja sih. Lo jangan pernah berhenti nulis satu hari pun dan jangan pernah berhenti baca satu hari pun. Baca nih bukan berarti harus buku juga ya. Kayak spanduk-spanduk atau truk-truk yang lewat di mata kita gitu, di depan kita, di lingkungan kita ya baca aja. Pokoknya intinya baca setiap kata yang terlewat di depan mata kita itu kayaknya menurut gue udah menambah kosakata atau perpustakaan di dalam otak kita sih gitu. Jadi Gitu aja. menulisnya bisa lebih mudah karena Iya. wawasannya juga luas. Iya, kosakatanya terus bertambah, nggak pernah habis kayak gitu. Dan nulis harus setiap hari itu gitu. Tapi ya kalau nggak cinta sih kayaknya susah deh Win di sini. Oke, kalau gitu Bunga rencananya mungkin 5-10 tahun ke depan gambarannya seperti apa Bung? Aduh, karena sekarang lagi berkecimpung di Kominfo gitu ya sebagai salah satu penulis di sini ya masih terus fokus di sini aja dulu sampai rezekinya sampai mana fokus di sini. Kalau ke depan sih belum kebayang ya Win ya. Mungkin karena selama ini masih di regional Kota Tangerang gitu atau di wilayah Kota Tangerang atau Tangerang Raya gitu ya. Ya mungkin kalau ada kesempatan, kalau bisa naik di nasional ya alhamdulillah. Tapi ya intinya lakuin yang terbaik hari ini aja dulu deh. Nanti sampainya kemana insya Allah pasti yang terbaik. Oke, nice sekali. Quotes silahkan dikutip, dipotong di TikTok, sebar di mana-mana. Terima kasih banyak Bunga. Oke, itu dia untuk episode hari ini bersama Bunga. Jangan lupa tonton terus episode selanjutnya dari Cerita Tangerang di YouTube Tangerang TV. Sampai jumpa.